Tolong! Tolong saya! Tolong! Ada manusia di sini! Tolong saya! Tidak! Jangan pergi! Tolong saya! Ada saya di sini! Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. 4 dinding ini hanya 1 jendela berjeruji besi jauh di atas sana. Tidak ada perabotan. Hanya tikar dan baju lusuh yang seringkali aku jadikan bantal. Atika? Kamu Atika, bukan? Bagaimana kamu bisa ada di kamar ini? Kenapa, Atika? Tidak mengenali saya lagi. Ini saya, Atika. Mudasir, suamimu. Jangan pergi, Atika. Apakah saya tidak punya daya tarik lagi? Dulu kamu sering bilang bahwa saya tampan dan juga gagah. Saya memang tampan dan gagah, Atika. Saya tahu. Setelah penyiksaan ini, wajah saya sudah tidak tampan lagi. Kalau saja ada cermin di tempat ini, mungkin saya akan segera tahu. Bisa saja wajah saya sudah seperti gombal busuk, bacin dan tidak layak dipandang-pandang. Bikin jijik, kan? Atika, ini kenyataan. Kita adalah binatang penghasil devisa negara, bukan pahlawan. Pahlawan hanyalah sebuah lelucon, Atika. Lelucon para pejabat yang baru menduduki kursi jabatan, agar mereka dianggap kerja dan setia kawan. Tapi bagaimana bisa memenangkan suatu perkara kalau bahasa yang mereka gunakan saja adalah binatang? Bahkan, kamu tahu, pejabat-pejabat kita seringkali menjadi bahan lelucon dan candaan oleh diplomat-diplomat asing. Karena mereka malas, bodoh, tapi sok pintar. Atika, kemarilah, duduk di sini, biar aku bisa menyentuhmu, Atika. Jangan di situ. Di situ tempat saya buang air besar dan kecil, Atika. Kamu lihat, tidak ada WC di sini. Ini hanya sebuah kamar. Kamar yang entah siapa yang sebelumnya ada di sini. Sebelum dibawa di sini, saya dipukuli, dicambuk, bahkan ditendang-tendang seperti bola, tanpa bisa melawan. Kamu lihat luka di sekujur badan saya, Atika. Mereka tidak hanya memukul menggunakan tangan, tapi kaki, tongkat besi, bahkan setrikaan, Atika. Saya sudah seperti anjing, diseret ke sana kemari tanpa perasaan. Atika, kenapa? Kamu tidak percaya?
Apa yang saya katakan benar, Atika. Lihat saja luka-luka yang sudah mengering ini. Saya bahkan tidak tahu apa salah saya. Kenapa saya dipukuli? Saya selalu berteriak bertanya, apa salah saya? Kamu Indon, bangsat, bajingan, pencuri, tidak tahu diri. Banyak itu yang selalu saya dengar, Atika. Tapi demi Tuhan, saya tidak pernah mencuri, Atika. Saya bekerja dan mendapatkan upah dari situ. Saya tidak tahu salah saya. Ya. Seperti saya ingat, Atika. Ya, tidak salah lagi. Salah saya hanya satu, menolak hajat majikan saya. Pada bulan ke-13, majikan saya datang dan mengajak saya melakukan hal tak senonoh. Tapi demi Tuhan, saya tidak melakukan itu, Atika. Hanya engkau satu-satunya wanita yang aku sentuh, selain ibuku sendiri. Atika, kalau memang kamu di sini, tolong saya, keluarkan saya dari kamar ini, Atika. Lalu kita pergi ke kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor kepada polis Raja Diraja. Tidak guna melaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita warga negara Indonesia, Atika. Bukan warga negara Filipina. Beruntunglah mereka yang menjadi warga negara Filipina. Kenapa? Bahkan presiden mereka peduli pada nasib tenaga kerja. Kita, kalau punya uang, diperas habis-habisan. Begitu ada musibah, tutup mata, tuli, dan dilupakan. Atika, bagaimana nasib Ma dan Abah? Apakah mereka masih sakit? Shh. Atika, coba kamu dengar. Ada suara kaki. Ada orang mendekat, Atika. Kamu tunggu sebentar ya. Tolong! Tolong saya! Tolong! Ada manusia di sini! Jangan pergi! Tolong saya! Lagi-lagi tidak ada yang datang. Atika? Atika? Atika! Jangan pergi, Atika. Jangan tinggalkan saya. Saya sudah sendirian. Mana mungkin saya bisa bertahan, Atika? Istri saya sudah pergi. Meninggalkan saya tanpa pesan. Saya rela mati kalau memang harus mati. Tapi saya harus mengungkapkan kebenaran ini. Akan saya ceritakan kepada siapapun yang mau mendengarkan. Serinci-rincinya. Saya tidak mau mati. Apabila semua ini tidak terbukti, Atika. Tuhan menciptakan manusia dengan derajat yang sama. Tidak ada satupun manusia yang berhak menyiksa manusia lain. Walaupun mereka punya kekayaan yang lebih. Saya tidak peduli apakah saya harus minta tolong lagi atau tidak. Tapi saya capek. Tolong! Tolong saya! Tidak. Jangan tolong saya. Tolong kami semua. Kami ada di pinggir jurang.
Bangun! Jangan jadikan kami olong-olong.